Halo, perkenalkan nama saya Ketut Arlin Aryani. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mendemokan instalasi Ubuntu versi 12.04 pada VirtualBox. Nah, sebelum kita melakukan instalasi, ada baiknya kita menyiapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah file ISO Ubuntu, dan yang kedua adalah virtual machine, di mana di sini saya menggunakan VirtualBox sebagai virtual mesinnya. Baik, langsung saja kita buka VirtualBox. Nah, di sini akan keluar tampilan awal dari VirtualBox. Kita bisa minimize. Kemudian kita lakukan mengklik new virtual machine dari icon new di VirtualBox itu sendiri, atau kita bisa mencarinya di icon machine. Kemudian di sini ada icon new, atau kita bisa melakukan shortcut Ctrl plus N. Nah, ini adalah jendela penamaan operasi sistem. Di sini saya akan memberi nama operasi ini yaitu Ubuntu Demo. Kemudian pilih tipenya. Nah, karena Ubuntu itu turunan dari Linux, maka di sini saya menggunakan sistem operasi Linux. Maaf. Kemudian versi. Nah, karena komputer saya hanya mumpuni untuk 32 bit, maka di sini saya mengklik Ubuntu 32 bit. Kemudian klik next. Nah, di sini adalah jendela untuk menampilkan size memori yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada recommended memory yang digunakan adalah 512 MB. Namun di sini saya memiliki kapasitas memori sebesar 2048 MB. Maka di sini saya cukup melakukan ataupun memberi size pada memori itu sebesar 1024 MB. Kemudian klik next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah do not add a virtual hard drive. Kemudian yang kedua adalah create a virtual hard drive now, dan yang ketiga adalah use an existing virtual hard drive file. Nah, di sini saya akan memilih untuk melakukan virtual hard drive sekarang. Klik. Di sini saya memilih tipe file untuk hard drive-nya yaitu VDI ataupun VirtualBox Disk Image. Kemudian klik next. Nah, di sini ada 2 pilihan. Yang pertama adalah Dynamical Allocated dan Fixed Size. Nah, di sini saya memilih Dynamical Allocated. Kemudian next. Nah, di sini ada jendela untuk menampilkan lokasi file dan ukurannya. Di sini klik ataupun pilih lokasi untuk new virtual hard drive file. Klik. Nah, di sini saya sebelumnya saya membuat file pada my database. Kemudian Aminhome. Saya taruh di file SO VirtualBox dan Ubuntu. Nah, di sini saya menaruh file Ubuntu demo. Kemudian klik save. Kemudian kita create. Nah, ini instalasi Ubuntu belum selesai. Kemudian kita lanjut melakukan setting ataupun pengaturan untuk menjalankan Ubuntu demo ini. Klik kanan, kemudian pilih setting, atau bisa melakukan shortcut Ctrl plus S. Di setting ini kita pilih storage. Nah, di Ctrl IDE itu disknya masih kosong karena belum terisi apa-apa. Untuk agar disk ini tidak kosong, kita klik di bagian disk, kemudian pilih atribut CD atau DVD drive-nya. Kita pilih ini. Kemudian choose a virtual CD or DVD disk file. Kita klik.
Nah, di sini kita cari file ISO dari Ubuntu yang kita instalasi. Di sini saya taruh di My Data D, kemudian folder Ubuntu. Ini dia file ISO-nya, kemudian open. Nah, selanjutnya di disk bagian Ctrl ID E itu sudah tidak kosong lagi, namun diisi oleh file ISO Ubuntu yang kita instalasikan. Kemudian kita klik OK. Ubuntu demo siap untuk dijalankan untuk melakukan instalasi berikutnya. Untuk menjalankannya, kita bisa klik Start. Nah, ini adalah tampilan awal dari Ubuntu yang kita instalasikan. Ini juga akan memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan instalasi Ubuntu pada VirtualBox. Nah, ini berikutnya ada tampilan welcome ataupun tampilan awal dari Ubuntu tersebut. Nah, di sini karena kita tidak terkoneksi pada internet, jadi kita menggunakan bahasa standarnya yaitu bahasa Inggris. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu try Ubuntu dan install Ubuntu. Di sini kita klik install Ubuntu. Nah, selanjutnya untuk persiapan install Ubuntu kita di sini memiliki lebih dari 4,4 GB memori yang masih bebas. Kemudian di sini sudah terkoneksi ataupun sudah mau tercolok pada sumber dayanya. Nah, di sini mengapa tanda silang? Karena di sini kita tidak terkoneksi pada internet. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya di sini kita akan menemukan jendela tipe instalasi. Nah, di sini kita memilih something else. Mengapa? Karena jika kita memilih erase this and install Ubuntu, itu berarti kita sudah menginstal Ubuntu selanjutnya, kemudian kita menghapus Ubuntu dan melanjutkan instalasi yang sekarang. Namun di sini karena saya sebelumnya tidak pernah melakukan instalasi Ubuntu, maka di sini saya mengklik something else untuk bisa mengcreate ataupun kita mereset partisi kita sendiri. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini di jendela something else itu atau instalasi tipenya itu ada device yang bertipe dev SDA. Nah, di sini kita akan membuat partisi yang baru. Klik new partisi table. Kemudian kita klik continue. Nah, maka di sini akan tersedia free space sebesar 8.589 MB. Nah, kita akan melakukan add partisi, klik add.
kita klik sebelumnya free space-nya, dan kita klik add. Sini ada tampilan untuk meng-create partisi. Nah, di sini tipenya adalah tipe primary. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebesar kurang lebih 2048 MB. Di sini kita use as swap area. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan melakukan proses scanning disk. Sudah terbentuk dev SDA1 bertipe swap sebesar 2046 MB. Nah, karena ini tersisa memorinya masih 6542, maka di sini kita membuat partisi kembali, klik free space, kemudian add. Nah, selanjutnya di sini tipenya bukan primary melainkan logika. Kita tetapkan besar memorinya yaitu 6542. Nah, use as ini kita menggunakan extended for Journey file system. Di mount point kita bisa memilih root ataupun lambang garis miring, atau yang biasa disebut dengan root. Kemudian kita klik OK. Di sini akan dilakukan scanning disk terlebih dahulu. Nah, kemudian tersedia. Di sini memorinya sudah kita gunakan sepenuhnya. Nah, di sini di tipe swap ini kita tidak menggunakan mount point dengan ukuran 2046 MB. Tapi di tipe extended for kita menggunakan mount point root dan itu ukurannya sebesar 6539 MB. Setelah terisi penuh, kita melakukan install now. Nah, di sini akan ada tampilan where are you ataupun di mana kita berada. Di sini saya memilih Jakarta. Jakarta, Indonesia. Kemudian kita melakukan continue. Nah, selanjutnya di sini ada jendela keyboard layout. Di sini kita menggunakan bahasa Inggris sebagai standarnya. Nah, kita melakukan continue. Nah, kita di sini bisa membuat nama di jendela who are you ini. Misalnya your name, di sini saya mengisi dengan nama saya sendiri yaitu Aileen Aryani.
Nah, di sini di VirtualBox itu your computer's name bisa kita pilih admin. Pick a username itu ada Arif. Oke. Kita di sini harus memulainya dengan huruf kecil. Di sini di kolom password kita kita mengcopy password yang tadi kita gunakan. Kemudian kita klik require my password login dan kita melakukan proses continue. Nah, sini akan muncul jendela Welcome to Ubuntu 12.04 LTS karena tadi saya menggunakan Ubuntu versi 12.04. Nah, pada kesempatan ini akan memakan waktu yang cukup lama sehingga sambil menunggu kita bisa melanjutkan minum kopi terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Nama saya Ketut Arlil Aryani. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan bagaimana cara menginstalasi suatu aplikasi ke dalam sistem operasi Linux, dalam hal ini adalah Ubuntu, yang bertipe atau berekstensi .debian. Nah, pertama, kita harus menyiapkan virtual machine. Dalam hal ini, saya menggunakan VirtualBox yang sudah terinstal oleh sistem operasi Linux, yaitu Ubuntu. Pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya. Kemudian, kita jalankan Ubuntu demo yang sebelumnya sudah saya instalasi. Setelah itu kita masukkan password agar kita masuk ke dalam Ubuntu desktop. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan awal Ubuntu desktop. Nah, bagaimana cara menginstalasi aplikasi berekstensi .debian? Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Sublime Text yang merupakan suatu text editor. Nah, pertama karena di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu file atau folder dari Sublime Text tersebut. Pertama, kita klik dash home. Kemudian kita cari terminal. Langkah selanjutnya adalah kita tuliskan sudo su agar kita masuk
ke mode root atau kita bisa masuk ke super user. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Setelah kita masukkan password, kemudian kita masuk ke dalam desktop dari Ubuntu tersebut. Caranya, kita tuliskan cd/home/arlin/desktop. Nah, jadi perlu digarisbawahi desktop ini harus diawali dengan huruf besar. Kemudian kita klik enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam desktop. Kita bisa melihat apa saja isi-isi dari desktop tersebut dengan menuliskan ls. Nah, di dalam folder desktop itu ada beberapa folder seperti folder Sublime, dan folder Widget. Kali ini saya akan menginstal Sublime Text Build. Caranya, kita tuliskan dpkg spasi -i spasi nama file yang ingin diinstalasi, yaitu sub. Nah, untuk memudahkan, kita bisa gunakan tab agar nama yang kita ingin instalasikan sesuai dengan nama folder yang ada. Kemudian kita klik enter. Nah, proses instalasi sudah berjalan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, proses instalasi sudah selesai. Namun, perlu hanya kita mengecek apakah proses instalasi ini berhasil atau tidak. Caranya, kita klik dashboard, dash home. Nah, kemudian kita cari aplikasi dari Sublime itu. Nah, di sini sudah tertera bahwa Sublime Text sudah berhasil diinstalasi ke dalam sistem operasi kita. Kita bisa klik apa sih isi dari Sublime Text tersebut. Nah, kurang lebih tampilan dari Sublime Text seperti berikut. Jadi, Sublime Text ini kita bisa gunakan sebagai text editor seperti halnya yang ada di Windows, yaitu seperti Notepad dan lain sebagainya. Jadi kita close. Kita close juga terminalnya. Nah, sekian tutorial dari saya bagaimana cara menginstalasi suatu aplikasi ke dalam sistem operasi Linux. Sekian, terima kasih.